Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulejana Bintari dari kelas B. Saya akan membawakan materi tentang elektrokimia. Yang pertama, di sini ada apa definisi dari elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang kedua ada jenis dari sel elektrokimia. Ada dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolit. Di mana sel volta ini merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Sedangkan kalau misalnya sel elektrolit, dia adalah suatu sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari sumber eksternal, reaksi kimia yang tidak spontan terjadi. Dalam artian, kalau sel volta terjadi secara spontan dan kalau elektrolit tidak spontan. Di mana kalau misalnya sel volta terdiri dari dua elektroda dalam elektrolit yang berbeda dan disambungkan oleh jembatan garam. Reaksi redoks pada sel volta juga terjadi secara alami tanpa harus diberikan pemicu oleh manusia, dalam arti tanpa kita bantu. Reaksi redoks kemudian mengalirkan elektron dari anoda ke katoda dan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh sel volta adalah arus listrik DC. Kalau untuk sel elektrolit itu melainkan dipicunya oleh perbedaan potensial listrik, di mana anoda sel elektrolisis dihubungkan ke terminal positif, sedangkan katodanya dihubungkan ke terminal negatif. Arus listriknya kemudian dialirkan ke dalam katoda, arus listrik yang mengalir kemudian memicu terjadinya reaksi redoks pada elektrodenya, sehingga barulah sel elektrokimia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian di sini ada komponen dari sel elektrokimia. Komponennya ada 5, yaitu ada jembatan garam, sumber listrik keluar, terus ada elektrode, dan ada voltmeter dan elektrolit. Saya akan jelaskan satu-satu, di mana jembatan garam adalah sebagai penghubung antara dua tabung yang berisi larutan pada sel volta. Fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan pada larutan. Kemudian ada sumber listrik keluar, yaitu dia berfungsi sebagai penghasil arus listrik dalam sel elektrolisis, contohnya seperti baterai. Kenapa sih ada sumber listrik keluar? Karena pada saat adanya sel elektrolisis, itu pada saat adanya reaksi sel elektrolisis itu terjadinya tidak spontan. Oleh karena itu kita membutuhkan sumber listrik. Kemudian ada elektrode, yaitu ada elektrode itu ada anode dan katode, di mana dua buah elektroda tersebut dicelupkan ke dalam elektrolit yang terlibat dalam reaksi atau yang mengemban muatan listrik. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Dimana kita ingat adalah kalau anoda itu dia oksidasi dan kalau katode itu dia adalah reduksi. Oke, kemudian lanjut voltmeter. Voltmeter itu berfungsi untuk menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Kemudian ada elektrolit, itu zat untuk menghantarkan listrik. Kemudian di sini ada pengertian sel elektrolisis. Di sini masih sama penjelasan seperti tadi. Kalau sel elektrolisis itu adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia, di mana energi listrik yang digunakan untuk menjalankan reaksi redoks itu tidak spontan kalau elektrolisis. Elektrolisis itu tersusun sendiri atas elektrolit, sumber listrik, anoda, dan katode. Kemudian ini contoh ilustrasi sel elektronik yang tadi udah saya bilang. Kalau misalnya anoda ke sini ke katoda, kalau anoda itu dia sebagai si oksidasinya, dan kalau misalnya di katoda dia sebagai reduksinya. Ini ilustrasi, dan yang namanya jembatan garam itu yang ini. Kemudian ada contoh reaksinya, yaitu contoh reaksinya pada elektrolisis larutan CuSO4 atau sama saja dibilang dengan tembaga 2 sulfat dengan elektrotembaga. Kemudian pengaplikasiannya,
ada sebagai pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Kemudian ada untuk proses pemurnian logam kotor. Kemudian ada penyepuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, ataupun nikel. Kemudian di sini apa sih hubungannya elektrokimia dengan hukum Faraday? Kita langsung aja ke pengertiannya, yaitu suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara massa zat yang diperoleh di elektrode dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Kayak kita tahu tadi, elektrode adalah adanya anoda dan katoda. Di sini ada hukum Faraday. Ada yang pertama, bunyi yang hukum pertama, di mana massa zat yang diperoleh pada elektroda saat proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Dan hukum Faraday yang kedua, yaitu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zatnya tersebut. Udah selesai, habis itu kita langsung ngebahas ke sel volta atau GANI. Pengertiannya adalah masih sama, sel volta adalah sel elektrokimia mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik. Di mana prinsip kerjanya sel volta atau GAVAN ini adalah jembatan garam, yaitu dinding berpori yang memisahkan katoda dan anoda, yaitu elektrodanya, sel volta. Jembatan garam adalah ruang elektrolit yang mempertahankan kenetralan pada batang suatu elektroda. Saat elektroda tersebut dihubungkan, pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda akan terjadi reaksi reduksi. Di sini langsung aja ke penulisan notasi sel. Ini contoh soalnya, penulisan notasi sel yang tepat pada gambar di samping. Perlu kita ingat, teman-teman, kalau misalnya elektron dia bergerak ke sebelah kiri, itu dia berarti si Zn dan Zn2+, dia sebagai anoda, atau dia sebagai pereaksi, atau dia sebagai tempatnya untuk bereaksi oksidasi. Untuk bereaksinya oksidasi, gitu. Kalau misalnya di N ini, berarti dia sebagai katodanya. Dan yang ini, dia sebagai sel jembatan garam. Gimana sih cara penulisan notasi sel yang benar? Pertama, kita lihat, kita hapus dulu. Kita tentuin dulu ya, kayak dari anoda sama katodanya. Nah, yang ini dia sebagai anoda, karena elektronnya bergerak ke sebelah kiri, dan ini dia sebagai katoda. Kalau yang ini sama sebagai anoda dan ini sebagai katoda. Kalau ini, nah ini bergerak ke sebelah kanan, berarti ini sebagai anoda dan ini sebagai katoda. Ini sama sebagai anoda dan sebagai katoda. Nah ini sama anoda dan katoda. Nah untuk kita ingat teman-teman bahwa si anoda ini dia sebagai reaksi oksidasi dan katoda sebagai reaksi reduksi. Sekarang langsung aja ke penulisannya. Penulisan adalah Zn, di mana sini Zn garis seperti ini. Kalau ada yang bertanya, ini garis ini adalah untuk pemisah satu kesatuan komponen-komponen yang lainnya. Zn, terus langsung kita tulis aja Zn 2+. Jangan lupa ditulis lagi di sini garis 2. Nah, garis 2 ini sebagai jembatan garamnya. Terus kita tulis Ni. Ni 2+. Kasih lagi tanda pemisah komponennya. Ni. Nah, ini penulisan notasi sel nomor 1. Terus kita lihat. Zn, Zn2+, Ni2+. Nah, ini benar. Habis itu kita hapus lagi. Terus sekarang kita nulis yang nomor 2, di mana anoda sebagai sebagai reaksi oksidasi Cu, iya benar, Cu garis pemisah komponen Cu2+, benar, jembatan garam Ni2+, dan Ni. Nah, ini juga benar ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini elektronnya berpindah. Jadi, ini kita tulis dulu Zn, sama seperti biasa Zn, pemisah garis komponen Zn2+, Zn2+,
CU2 plus, nah ini salah ini. Kenapa saya bilang salah? Karena dia seharusnya biloxnya turun, dan ini biloxnya malah terjadi kenaikan bilox. Seharusnya ketika reaksi oksidasi dan ketika terjadinya adanya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, itu pasti ada namanya penurunan bilox, dan pada reaksi oksidasi biasanya dia ada kenaikan jumlah elektronnya, dan ketika pada saat reduksi dia ada penurunan jumlah biloxnya. Nah, ini nomor 4, kita lihat lagi. Anoda di sebelah sini berarti PB, benar. PB2 plus, benar. Bahan garam CU2 plus, nah ini juga salah. Dia malah mengalami penurunan. FE, nah ini udah salah nih. Dia dari awal malah sudah ada penambahan blok, sedangkan masih dalam reaksi oksidasi. Ini salah. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Sekian mungkin presentasi dari saya tentang elektrokimia. Bila ada kekurangan dari hasil presentasi saya ataupun beberapa kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.